terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Bengkel Cat Mobil ABR. Alhamdulillah proses pengecatan mobil BMW E36 ini sudah selesai. Dan ini statusnya memang cat ulang sahabat. Entah itu restorasi, entah itu modifikasi. Yang berbaur cat itu namanya cat ulang atau repaint. Tetapi kalau untuk wet look coating itu bukan cat biasa. Oke sahabat, kalau habis cat ulang begini, yang biasa saya tampilkan adalah keglowingan atau glossy-nya atau mengkilatnya, dan itu sudah biasa ditampilkan oleh konten-konten kreator pada umumnya, seperti yang saya lakukan, yaitu penampilan glossy pada kendaraan mobil setelah dicat ulang. Itu menurut saya pribadi yang pernah saya upload seperti itu memang hal-hal yang biasa sih sahabat, karena cat ulang itu identiknya memang mengkilat sahabat. Entah itu pakai bahan 100.000, entah itu pakai bahan yang 1 juta, entah itu pengecatan di luar ruangan, entah itu di dalam ruangan, entah itu non oven ataupun cat oven, itu sama aja sahabat, sama aja mengkilat. Bahkan secara visual pun sulit untuk membedakan ketika finishing detailingnya memang sama gitu. Tetapi untuk jangka panjangnya itulah yang membuat perbedaan. Biasanya cat atau bahan clear yang paling murah itu biasanya nggak nyampe hitungan bulan sahabat. Bahkan seminggu pun dia udah mulai pudar, udah mulai kusam, udah mulai ngedrop. Makanya pemilik kendaraan itu bilangnya warnanya belang, padahal tampilan glossy-nya tidak muncul seperti itu sahabat. Karena itu sebenarnya kalau untuk tampilan luar itu sekeliling body itu zona-zona yang zona aman gitu sahabat. Sementara zona-zona yang tidak aman itu justru malah sering tidak ditampilkan oleh konten-konten kreator pada umumnya sahabat. Seperti apa sih? Nah, kali ini saya akan membahas bagian-bagian yang sebenarnya ini adalah poin penting yang membuat geram para pemilik kendaraan sahabat. Karena ketika sudah hasil yang diinginkan sudah tidak sesuai, bahkan sudah susah untuk dihilangkan, itu bisa-bisa ganti sahabat. Apa sih itu? Yaitu karet yang harusnya dilindungi, karet yang harusnya tidak terkena cat, itu harus ternodai oleh cat, sehingga tampilannya sudah tidak menarik lagi ketika keindahan pada bodi kendaraan yang sudah dicat ulang itu sudah mendapatkan poinnya sahabat, yaitu mengkilat. Tetapi karetnya kok malah kena cat, jadi estetiknya sudah tidak ada lagi seperti itu sahabat. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terkena cat pada karet-karet tersebut? Yang paling utama sih kalau memang sama-sama sepakat antara pemilik bengkel dan pemilik mobil, ya yang ada karetnya kita lepas. Tetapi hampir 100% itu ketika memberikan estimasi pengecatan ulang, itu hanya memberikan estimasi pada bodi halusnya saja sahabat, tidak termasuk pelepasan kaca-kaca sahabat. Kan biasanya kalau karet itu identiknya ke kaca, karet-karet kaca seperti itu sahabat. Nah, karena kalau misalkan kita dituntut untuk melepaskan karet atau melepas kaca-kaca yang permanen begitu sahabat, yaitu harusnya di luar estimasi sahabat, bukan include sama dengan harga cat ulang. Itu beda
seperti itu sahabat. Nah, caranya udah pernah saya tutorialkan juga, sahabat APR bisa ngecek di IG saya, di scroll itu ada tutorial, dan saya akan tampilkan juga bahwa tutorialnya itu memang bisa dibilang mudah, tetapi jarang ada yang memperhatikan. Sebenarnya untuk cara seperti itu semuanya bisa sahabat, cuman kepeduliannya itu yang nggak bisa atau belum bisa, ya mungkin karena faktor ngejar waktu, atau memang dikasih waktu sama pemilik mobil pengennya sekian hari seperti itu, jadi untuk kerapian itu nggak didapat sahabat. Jadi proses cat ulang ini ya seperti biasanya, yaitu kita masking, kita cat, kita clear, dan hasilnya seperti ini. Tetapi kalau untuk detailnya itu juga saya masih ingin tingkatkan, dan saya ingin berbagi kepada teman-teman bahwa begitulah cara memasking atau membungkus atau melindungi karet dari overspray atau dari semburan cat. Bahkan ketika cat itu nempel di karet bersamaan dari cat sampai clear, ketebalannya itu sama pada bodi ini ke karet, yaitu fatal sih menurut saya, karena memang harus dilindungi supaya tidak terkena cat sahabat. Nah, poin-poin yang saya jelaskan itu ya memang hanya di sebatas karet saja sahabat. Kalau untuk keglossian bodi kendaraan itu ya identik, ya memang kewajibannya yang harus didapat oleh pemilik kendaraan ya glossy. Kalau memang ngecatnya glossy, kecuali ngecatnya doff, ya yang harus didapat doff gitu sahabat. Karena gimana ya sahabat, namanya cat ulang pengennya glossy, yang ditampilkan glossy kan sudah biasa. Tetapi saya juga tidak ragu dan tidak bosan ketika saya ingin menampilkan glossy, ya saya tampilkan glossy. Saya juga orang-orang yang termasuk orang-orang yang pamer hasil, jadi ya saya tetap akan tampilkan. Sebenarnya sih itu kalau untuk pemikiran yang sehat itu adalah bukan pamer, tapi trik marketing saja sahabat, bukan pamer sih sahabat. Tapi ya banyak orang juga menyebutkan semua akun sosial media yang mengupload itu tujuannya untuk pamer. Itu juga saya juga setuju sih. Nah, kalau menurut saya sih kalau yang glossy kayak gini ya biasa saja sahabat. Kecuali kalau pengecatan waktu saya masih di ruangan balon, waktu itu saya untuk mendapatkan glossy seperti ini sih susah banget, karena sirkulasi udaranya nggak bagus, dan ketika saya menyemprot di daerah ruangan tersebut, asapnya itu nggak langsung keluar tetapi balik lagi ke medan yang kita aplikasikan, jadi butak lagi. Tetapi itu tidak bukan hasil akhir, karena nanti tetap akan dipoles. Ruangan tertutup seperti ini ataupun di luar ruangan itu sebenarnya ya sama aja sahabat. Yang membedakan itu adalah ketika kita aplikasikan mobil yang memang benar-benar kotor misalkan, atau perspray, atau nggak mengkilat saat diaplikasi, itu bukan berarti jelek, tetapi itu memang tergantung bahan dan tergantung finishingnya nanti. Yang membedakan adalah ketika kita mengaplikasikan, misalkan ini saya serahkan ke tukang poles, yaitu bisa-bisa tukang polesnya jerit-jerit sahabat, karena kok hasilnya kotor kayak gini, jadi memperlambat pekerjaan seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk detail-detail yang saya pengen ceritakan ke sahabat APR. Bukan berarti hasil saya itu sangat detail dan sempurna, justru saya ingin berbagi begini caranya, dan mari kita menuju ke detailan itu tersebut sahabat, gitu loh. Jadi saya juga pengen meningkatkan detailnya, tetapi tutorialnya itu saya akan bagikan supaya nantinya tidak akan
terkena cat lagi sahabat, karena ini juga sebenarnya udah pada kena cat, karena dengan kondisi mobil yang umurnya berapa tahun ini, 46 ini ya, kalau tahun 2000 kan berarti udah berapa tahun, 24 tahun 14 tahun ya sahabat, 2000, iya 2024 ya, 2024 tahun dong ya kan, berarti ya udah layak kalau udah dicat ulang. Dan memang ini memang udah dicat ulang, dan ada beberapa yang kena cat, tetapi ya saya tetap nggak mau tahu lah, yang penting intinya dalam pengecatan saya tidak menambah beban lagi ketika kena cat lagi gitu loh sahabat. Jadi yang saya cat ya tetap saya lindungi supaya tidak terkena cat seperti itu. Nah mungkin itu saja sih sahabat kalau untuk pembahasan mobil BMW ini, karena sekali lagi kewajiban dalam proses pengecatan yang didapat customer ya memang mengkilat. Jadi untuk kali ini saya tidak akan memperlihatkan atau memamerkan mengkilat, walaupun ada videonya juga, tapi poinnya bukan di mengkilatnya, tetapi poinnya ada di karetnya gitu sahabat. Dan ini juga bahan yang saya pakai ini juga udah scratch resisten dan tahan gores gitu sahabat, atau tahan gores. Nah mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan, semoga video saya bermanfaat untuk sahabat APR. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kuli otomotif.